Padahal sesungguhnya kerja besarnya tim percepatan ini adalah membuat skema, mengadakan analisa, melakukan evaluasi yang akhirnya disimpulkan untuk disampaikan kepada bupati untuk dijalankan menjadi kebijakan pemerintah. Walaupun umpamanya 100% dari masukan tim percepatan, advis tim percepatan itu tidak seluruhnya dipakai, tetapi ada gambaran, ada skema-skema yang kira-kira bisa dijalankan. Tetapi kalau kita jadwal rapatnya saja tidak ada, coba tanya. Terima kasih. Mohon maaf. Jadi kalau secara aturan sebenarnya boleh-boleh saja. Artinya karena TP2D ini adalah untuk membantu bupati. Namun yang menjadi diskusi pada hari ini adalah terkait judulnya gaji buta tim percepatan pembangunan daerah. Kita ketahui, saya sependapat dengan Kak Aliman tadi. Memang saya di Komisi C belum bisa berkomunikasi atau berdiskusi dengan TP2D ya. TP2D ini, namun kita melihat yang hadir hari ini adalah para akademisi, aktivis senior dan birokrat. Saya tahu betul bagaimana kinerja Pak Budi ini selama menjadi salah satu pejabat di Bangkalan, khususnya ketika menjadi PLT Sekda. Saya pikir bukan masalah persoalan gaji buta. Ini terlalu ekstrim saya pikir kalau dikatakan gaji buta. Sebenarnya yang kita karena memang fungsi TP2D ini adalah memberikan masukan-masukan kepada bupati. Karena TP2D ini adalah lembaga ad hoc, ketika suatu saat ketika sudah tidak dibutuhkan, ini bisa dibubarkan. Saya pribadi sebagai salah satu anggota Komisi C merasakan sebenarnya fungsi TP2D ini sudah diakomodir oleh adanya Balitbang. Dan di Bapeda sendiri ada bagian-bagian yang untuk bagaimana menyusun program pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Artinya ini menjadi tumpang tindih. Artinya apa yang sudah dilakukan TP2D di OPD sudah ada. Balitbang itu juga melakukan penelitian yang itu kemudian hasil dari Balitbang itu setiap tahun dilaporkan, kemudian itu digunakan untuk proses perencanaan pembangunan. Baik itu jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah. Jadi kami seharusnya kita bisa berkoordinasi dengan TP2D ini, karena TP2D melekat pada mitra kita yaitu di Bapeda. Proses honornya, penganggarannya ada di kita. Namun sampai saat ini kita di Komisi C belum bisa melakukan koordinasi. Kemarin kita sudah 2 kali meminta sebenarnya kawan-kawan itu untuk berkoordinasi, karena kita ingin melihat apa saja yang dilakukan. Karena ini menggunakan keuangan negara, maka saya pikir kan harus ada misalnya laporan triwulan atau semester atau laporan tahunan. Sampai saat ini karena fungsi TP2D ini memang memberikan masukan-masukan, kalau melihat peran dan kinerjanya tidak bisa dilihat secara nyata. Jadi harapan kami ke depan
kalau memang TP2D ini bisa memberikan masukan, tentu juga bukan hanya kepada kepada Bapeda ataupun kepada Bupati. Kita seharusnya di DPRD juga bisa mengetahui apa saja masukannya, karena masukan TP2D ini kan kita tidak paham apa saja yang sudah diberikan masukan-masukan oleh TP2D selama 3 tahun ini kepada Bupati, sehingga kemudian Bupati punya program unggulan misalnya untuk mengakomodir dari janji-janji politiknya. Namun saya pikir kalau menurut secara aturan sah-sah saja, karena memang saya melihat di perbuknya itu TP2D ini adalah tim bupati yang diperuntukkan untuk membantu percepatan. Jadi memang tim bupati. Kalau bupati memandang perlu, ya silahkan, selama itu diatur dengan peraturan yang jelas. Tapi saya juga bertanya kenapa seakan-akan bupati tidak begitu percaya kepada Bapeda atau tim GAR atau OPD yang kemudian itu menyusun rencana pembangunan jangka pendek dan menengah dan jangka panjangnya. Kenapa harus ada tim percepatan? Yang saat ini mungkin kita melihat proses pembangunan ini bukan gagal lah, bukan gagal. Kalau dikatakan gagal, saya juga tidak kurang sepakat, karena saya bagian dari pemerintahan itu sendiri. Berjalan namun tertatih. Ya. Kita ini berjalan dengan tertatih sehingga tambahan dengan dengan tim TP2D yang merangkum di semua pihak, khususnya akademisi, ada Pak Syafiq dari Unijoyo dan sebagainya, ini sampai saat ini belum dirasakan oleh masyarakat. Maka ke depan mungkin ini saya berharap TP2D ini muncul, sekretariatnya di mana, kita kan harus tahu. Ketika kawan-kawan dari LSM ingin memberikan masukan, kita kemana? Kita tahunya di Bapeda, namun kita kantornya di mana? Kalau misalnya di di pendidikan itu ada Dewan Pendidikan, kemudian di Bapeda anggaplah sekarang ada TP2D, kita ini bagaimana caranya berkoordinasi? Mungkin itu yang perlu nanti ke depan, biar fungsi-fungsinya itu lebih jelas sehingga oleh kawan-kawan aktivis tidak dianggap makan gaji buta. Kalau makan gaji butanya tidak, Mas Uud. Karena mereka bekerja mungkin caranya seperti sistem kerja seperti Intel, ataupun kalau dulu di kampanye itu ada tim siluman, ada tim inti, ada tim saksi. TP2D ini mungkin adalah percepatan pembangunan di bagian intelijen yang berikan masukan. Jadi kadang tidak nampaknya kepada bupati dan ini. Namun saya yakin selama ini TP2D tetap memberikan masukan yang positif untuk bagaimana mempercepat pembangunan di daerah. Walaupun kita akui 2 tahun terakhir ini dengan adanya pandemi, perjalanan Oke, sepertinya jaringannya mulai menghilang kembali. Saya lihat Bapak Suhairi ini merah. Oke. Bisa tersambung kembali, Bapak? Oke, sepertinya kendala jaringan kembali ya. Baik, sebelumnya
ada beberapa poin yang menurut saya memang harus di-highlight gitu, seperti itu. Jadi menurut Bapak Komisi 3 DPRD, sebenarnya TP2D itu tidak gagal, hanya berjalan tertatih-tatih saja karena beliau merupakan bagian dari pemerintahannya. Nah, kalau misalkan beliau bukan bagian dari pemerintahannya, apakah bisa berpendapat TP2D ini gagal? Oke, kita kembalikan ke forum terkait aspirasinya. Sepertinya saya tadi melihat sahabat PMII dan sahabat HMI dan lain-lain yang sudah bergabung dalam forum. Mungkin sahabat-sahabat PMII bisa menyampaikan aspirasinya atau kajian-kajian atau hal yang mereka rasakan gitu. Baik, sahabat-sahabat PMII, apakah ada yang bergabung? Kaliman. Mungkin karena TP2D ini ada di Bapeda, kami melihat ada Pak Eko, Kepala Bapeda, bisa memberikan pencegahan terkait masukan-masukan apa saja, biar tidak selama ini keberadaan TP2D ini dianggap makan gaji buta oleh kawan-kawan aktivis. Jadi kan kita sendiri Pak Eko terus terang kita belum tahu masukan-masukan apa saja yang telah dilakukan oleh TP2D. Karena kami melihat kemarin itu lebih kepada fungsi Balitbang. Mungkin masukan buat Mbak Lailatus Sarifah sebagai moderator, ada di situ ada Pak Eko. Selama ini apa saja, biar kawan-kawan ini tidak menebak-nebak. Kita juga di kawan-kawan di Komisi C juga menebak-nebak apa saja yang dilakukan gitu. Itu mungkin diberi kesempatan itu ada Pak Kepala Bapeda. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Oke, sejalan dengan pendapat Bapak tadi bahwa Komisi C DPRD saja bertanya-tanya terkait kinerjanya. Apalagi kita nih yang notabene tidak masuk dalam struktural kepemerintahan tersebut. Baik, mungkin untuk Bapak Eko memberikan pendapatnya untuk memberikan pemahaman yang membuat kami lebih paham lagi terkait kinerja apa sebenarnya. Bapak Eko? Oke, siap. Terima kasih Ibu Moderator, yang saya hormati para narasumber, ada Pak Budi, ada Pak Yitno, Komisi, ada Bang Aliman, Bisa Rasan, ya, ada Ketua Pastini, dan beberapa sahabat-sahabat semua. Ada tim percepatan, ada Pak Ihsan, ada Pak Syafiq Didin. Ini juga hadir juga Pak Sekda MTZ ini, maupun Pak Sekda ini. Ada Pak Agus Sen di Kominfo dan beberapa aktivis peduli. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait masalah tim percepatan, ini kalau tagline-nya memakan gaji buta, saya rasa tidak. Karena untuk tim percepatan ini ada kegiatan, ada aktivitasnya. Memang tim percepatan dibentuk dalam rangka untuk melakukan akselerasi, memberikan masukan kepada Bupati, dalam rangka untuk melakukan proses percepatan di Kabupaten Bangkalan. Secara konkret memang tidak seperti orang melihat atau membangun sebuah fisik bangunan, tapi memang ini merupakan sebuah masukan yang sifatnya komprehensif dalam rangka untuk proses pembangunan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Untuk Bapeda sendiri, kalau kita bicara masalah ke perencanaan, jadi tim percepatan ini memberikan masukan di dalam proses perencanaan, mulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan dan lain sebagainya. Ketika disondingkan dengan itu memang tugasnya OPD, dan itu sudah ada di Melekat Bapeda, timbangan dan sebagainya. Itu memang perlu ada semacam stimulan atau pendorong yang bersifatnya masukan atau strategis yang bisa memberikan inputing bagi pemerintah daerah, dalam hal ini perangkat daerah, untuk mempercepat proses
pembangunan. Sebagai contoh misalnya, ketika bicara peningkatan PAD atau peningkatan optimalisasi pelayanan, jadi saat itu tim percepatan memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk segera membentuk mall pelayanan publik. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah muncul sebuah mall pelayanan publik yang ada di Banganplas. Itu salah satu contoh seperti itu ya. Yang kedua, perlu peningkatan sektor PAD sehingga ada saran untuk dilakukan kajian peningkatan PAD sehingga muncul kebijakan untuk melakukan parkir berlangganan dan sebagainya. Yang berikutnya terkait masalah pemberian insentif guru ngaji, dan itu merupakan janji politis Pak Kepala Daerah, Pak Bupati dan Wakil Bupati, dan saat itu tim percepatan melakukan kajian akademis, membentuk dokumen kajian akademis, naskah akademis dalam rangka untuk realisasi pelaksanaan guru ngaji. Jadi banyak hal sekali yang sudah dilakukan oleh teman-teman di percepatan selama 3 tahun ini. Jadi kalau dikatakan makan gaji buta dan sebagainya, itu tidak. Karena memang secara aktivitas ada kegiatan dan itu memberikan poin yang positif kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan. Sementara itu, Ibu narasumber yang baik hati ini, jadi selalu membimbing kita ini, ada yang lulus dan sebagainya, itu selalu dianukan. Moderator yang luar biasa ini. Pak Suhud, Mas Suhud, atau Dek Suhud ini, dan rekan-rekan semuanya, terima kasih. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya untuk TP2D itu memiliki kinerja yang baik ya Pak. Salah satu yang saya highlight di sini adalah melakukan kajian akademis tentang perealisasian pemberian intensif guru ngaji. Nah, sekarang saya mau dengar nih pendapat yang terjadi di lapangan oleh teman-teman baik HMI, PMII yang tergabung dalam forum, mungkin bisa memaparkan pendapat atau hal yang sebenarnya mereka rasakan terkait keberadaan TP2D menurut mereka secara pribadi. Seperti itu. Mungkin Mas Zuhud bisa menyampaikan beberapa aspirasinya yang rasa-rasanya pasti sangat banyak sekali nih, beberapa korektor. Baik, Mas Zuhud, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, terutama kepada pemateri yang sudah hadir, ada Dr. Sapi dan sebagainya, Pak Iksan, itu bagian dari tim percepatan Pak Bupati, yang jelas dan yang pasti tidak diragukan lagi kapasitasnya, karena sekelas dokter, kalau sekelas dokter ini otomatis kan memberikan solusi konkret, bukan hanya nemplate ataupun minta anggaran terhadap pemerintah daerah, kan begitu kira-kira, karena itu semua anggaran kita bersama. Terus yang kemudian, kalau kemudian tim percepatan pembangunan daerah ini atau bisa disingkat TP2D bisa melakukan yang baik, bisa memberikan analisa konkret. Apakah selama 3 tahun hanya bisa menyelesaikan persoalan itu? Karena bagaimanapun ada juga pendidikan, terus kemarin ada juga kerancuan data antara BPS dan juga Dinsos. Ini kan sebetulnya harus memberikan analisis konkret. Atau memang jangan-jangan sekelas dokternya perlu dipertanyakan, atau tim percepatannya hanya gajinya kurang besar, sehingga tidak ada keseriusan yang aktif. Terus kemudian ada juga di Bangkalan itu kasus-kasus yang mangkrak, kayak kasus-kasus kemarin yang ada di Kejaksaan, terus kayak dengan pelaporan PUP dan sebagainya, itu kan banyak. Otomatis tim percepatan bangun daerah ini bukan mangkrak pada akhirnya, terus juga menggenjot terhadap bupati untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Itu kan bagian dari tim percepatan bangun daerah. Kalau hanya fokusnya hanya di analisa saja, apakah tidak boleh untuk beranjak ke hal-hal yang lain? Saya rasa tidak ada syarat rukunnya untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Terus kemudian banyaklah hal-hal yang lain, teman-teman pasti lebih tahu. Termasuk teman-teman nanti juga bisa menyampaikan hal-hal apa yang kemudian bisa dipertanyakan. Karena begini, selama tim percepatan pembangunan daerah ini ada, saya rasa belum kelihatan hidungnya. Apalagi sekelas-kelas doktor, terus kemudian ada rektor UTM,
dan lain sebagainya. Itu kemana gitu loh. Seharusnya beliau juga lebih aktif lah. Dan mahasiswa digerakkan untuk demo lah, minimal nanti ke sana gitu. Karena daerah memang mementingkan itu untuk menyampaikan aspirasi. Kan lebih enak nanti. Atau memang jangan-jangan mahasiswanya dibungkam untuk tidak ikut aksi atau lain sebagainya. Ini kan miris, saudara. Itu sekilas aja mungkin biar itu menjadi sorotan publik. Kenapa kemudian tim percepatan bangun daerah ini menjadi kajian aktif oleh teman-teman pasti, karena memang selama ada kita tidak pernah tahu keberadaannya. Ketika saya konfirmasi ke Ketua Komisi D, Ketua DPRD, terus ke Komisi C, itu tidak tahu siapa sebenarnya ketuanya. Ini kan rancu. Oh, berarti saya menyimpulkan mereka sudah memakan gaji buta gitu kan. Saya bukan tidak mau bekerja untuk mencari data. Kami sudah survei ke bagian-bagian tim bupatinya. Ini kan kacau. Kalau kemudian tim percepatan bupati ini hanya bisa hanya bisa bergonceng terhadap anggaran daerah. Mending itu lebih baik dibubarkan, karena saya rasa tidak penting lah. Bagaimanapun itu, Bangkalan gini-gini aja dari dulu gitu. Banyak juga aktivis senior yang dulunya begini begitu. Sama aja seperti ini. Ada lagi tim percepatan bangunan daerah, itu hanya gonceng anggaran, bos. Ini eman-eman kan kalau kemudian tim percepatan bangun daerah tidak bisa menyelesaikan itu. Jadi saya lebih sepakat untuk kemudian mundurlah daripada nanti kami dan teman-teman itu turun jalan, kan kasihan panas-panas hanya untuk menyelesaikan persoalan tim percepatan pembangunan daerah. Itu saja mungkin dari saya, nanti bisa diskusi lebih banyak lah. Baik, terima kasih untuk Bapak Suhud atas aspirasinya gitu. Jadi Bapak Suhud sendiri adalah suatu pemegang teguh nih, lebih baik TP2D ini dibubarkan daripada cuma gonceng dana. Baik, bagaimana tanggapan narasumber kita terkait narasi yang diberikan oleh Bapak Suhud? Mungkin bisa dimulai oleh Bisa dijawab langsung oleh teman-teman tim percepatan, pemateri-materi yang handal itulah. Maaf, barusan terkendala jaringan. Mungkin bisa langsung dijawab oleh apabila Bapak Syaiful Jamal ini bergabung, boleh nih langsung jawab terkait aspirasi yang disampaikan oleh Mas Zuhud. Atau tim TP2D. Oke, boleh silakan Bapak. Iya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Eko sebagai Kepala Bapeda, artinya sudah ada masukan-masukan yang diberikan oleh Bapeda. Jadi mungkin judulnya bukan menyoal gaji buta, tapi kita lebih kepada bagaimana meningkatkan fungsi dan kinerja tim percepatan ini agar betul-betul bisa mempercepat pembangunan. Karena adanya tim percepatan ini dengan tidak adanya sebenarnya pembangunan kita ini lamsam-lamsam saja. Jadi ke depan mungkin diskusinya adalah bagaimana meningkatkan kinerja dan fungsi tim percepatan agar betul-betul bisa membantu percepatan pembangunan di Bangkalan. Tadi Pak Kepala Bapeda menjelaskan ada ini untuk Mas Uud. Jadi jangan dibilang gaji buta terus Mas Uud. Kasihan, belum difungsikan secara maksimal. Bisa saja masukan-masukannya itu masih dalam suasana pandemi mungkin belum dilakukan secara secara masif lah oleh eksekutif. Jadi mungkin ke depan bagaimana meningkatkan kinerja tim percepatan sehingga betul-betul bisa meningkatkan percepatan pembangunan. Kemudian tadi Pak Eko menjelaskan ada dua, misalnya mall pelayanan publik, itu saya tidak kurang paham itu adalah hasil masukan dari tim percepatan. Juga ada parkir berlangganan, walaupun saya melihat itu kemarin hasil diskusi di tahun kemarin kalau nggak salah itu. Nah, yang ingin saya luruskan sedikit Pak Eko,
terkait apa tadi disebut ada intensif guru ngaji. Itu adalah salah satu masukan tim percepatan. Saya pikir itu juga kurang tepat. Karena saya kebetulan di periode yang lalu adalah menjadi salah satu juga anggota dewan dan menjadi salah satu inisiator. Kebetulan bupati kita waktu itu adalah memang koordinator dari Komisi D yang membidangi pendidikan. Ini adalah inisiator kawan-kawan DPRD pada periode yang lalu. Kalau tidak salah 2017. Ada perda inisiatif yang kemudian itu disetujui oleh bupati waktu itu masih Ramumun, sehingga kita membuat perda inisiatif yaitu tunjangan guru ngaji dan madrasah diniyah. Itu kalau tidak salah. Namun waktu itu belum dilakukan secara maksimal. Pembahasannya 2016 akhir nih. Seharusnya 2017 itu sudah bisa dilakukan. Namun karena perda itu baru dilakukan, nah ini poinnya. Memang bupati kita ini karena kebetulan waktu itu menjadi koordinator dalam pembuatan perda inisiatif ini, maka beliau ketika dilantik ini menjadi program unggulan. Artinya beliau bertanggung jawab terhadap perda yang beliau juga mengikuti dalam proses pembuatan itu. Karena beliau adalah koordinator Komisi D yang kebetulan waktu itu adalah ada Pak Osyan dan almarhum Kak Mukafi yang menjadi inisiator. Ini hanya meluruskan, biar kalau yang lain saya tidak paham. Kalau guru ngaji saya paham, karena saya ikut. Saya ikut di dalamnya bagaimana proses diskusinya. Makanya saya luruskan biar tidak rancu. Biar tidak diklaim sekaligus ya. Mana? Biar tidak diklaim. Makanya karena ini juga kita sampaikan di pandangan fraksi-fraksi pada waktu itu di 2016. Jadi kan kasihan kita ini kan juga perlu pengakuan lah dari fraksi itu ada waktu itu ada beberapa fraksi yang mengusulkan itu, dan namun bupati yang lama melengkap itu menjadi sebuah ketika dibentuk tidak langsung direalisasikan, malah molor 2 tahun baru ketika pemerintahan bupati yang sekarang ini relatif ini direalisasikan. Dan ini kami mengucapkan terima kasih. Jadi perda itu tidak sia-sia. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Lailatus Syarifah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Siap, langsung. Dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Kami hanya menjelaskan bahwa proses pemberian insentif guru ngaji bukan itu saya maksud. Jadi Pak Waka, kami maksud ini tim percepatan membantu membuat naskah akademis dalam rangka proses eksekusi atau pencairan insentif guru ngaji. Dan itu salah satu bentuk kebutuhan administratif yang diselesaikan oleh teman-teman BPK atau BPKB untuk proses pencairannya. Kalau memang tadi sampaikan Pak Waka memang itu, tapi di proses pencairannya, teknis pelaksanaannya itu teman-teman tim percepatan membantu untuk membentuk atau membuat naskah akademis, bukan menginisiasi pemberian guru ngaji, tapi memberikan operasionalisasi naskah akademis, dokumen naskah akademis, sehingga pelaksanaan pemberian insentif guru ngaji yang sudah diinisiasi oleh apa yang disampaikan Pak Waka tadi itu bisa terrealisasi. Dan itu memang secara normatif perlu kelengkapan administratif sehingga proses pencairan atau pelaksanaan pemberian insentif guru ngaji dapat berjalan dengan baik. Itu yang dapat kami sampaikan, barangkali bisa dibantu oleh teman-teman dari tim percepatan Pak Syafiq. Masuk saya. Masuk. Pak Ihsan, silakan. Saya kembalikan lagi ke moderator, mohon maaf. Saya kembalikan moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dilanjutkan langsung oleh Bapak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Ini saya mungkin baru pertama kali ini terlibat ikut serta dalam meeting Zoom, karena saya melihat dari materinya itu bagus sekali dan saya anggap ini sebuah bentuk interest partisipasi dari masyarakat. Bisa jadi pada satu sisi ini saya anggap sebuah rasa eman kepada tim percepatan ini, juga menjadi kritik yang sangat bagus, walaupun sebenarnya terlalu parah kritik ini karena istilahnya adalah gaji butanya. Tetapi kalau kepada kinerjanya, saya mendukung sekali untuk dievaluasi, sama seperti Pak Waka Adinda Switno yang saya hormati. Betul sekali. Jadi, dan juga apa yang tadi dijelaskan Pak Eko ini, saya juga perlu rahat karena tim guru ngaji ini pelaksanaannya sudah berjalan 1 tahun sebelumnya, tetapi karena terbentur COVID untuk mengeksekusi tim guru ngaji agar tetap bisa diberikan, dicairkan kepada guru ngaji, maka waktu itu karena ada SKB dari 2 menteri tentang pencairan dana-dana seperti itu, maka guru ngaji ini agar tetap bisa dilaksanakan. Oleh karena itu dibuatlah kajian oleh kami di tim percepatan ini. Saya sampaikan kepada forum ini, kepada teman-teman, kepada semua pihak, kepada publik, dan juga kepada internal tim percepatan, bahwa kita sebaiknya mengakui bahwa tim percepatan ini dalam posisi yang tidak ideal. Satu, dari sisi anggarannya saja tidak ideal. Bagaimana mungkin itu bapak-bapak terhormat dengan kapasitas intelektual yang sangat tinggi, yang menurut saya itu hanya harus menerima insentif itu. Ini saya bicara ini dulu ya, karena materinya itu saya tolong dikasih waktu untuk menjelaskan. Siap. Dengan gaji kisaran hanya 1.200, 1.200.000. Itu kalau saya bukan intelektual, saya bukan praktisi, bukan akademisi, ini bukan insentif. Apalagi uang kehormatan, ini adalah sebenarnya kalau saya simpulkan itu uang penghinaan. Tapi nanti akan saya tindak lanjutin, bukan karena itu lantas tim percepatan ini tidak bekerja. Beliau itu bekerja, malah sekarang ini 3 bulan terakhir ini ada beberapa tim percepatan ini yang berinisiatif untuk membuka sekolah, memberikan pendidikan gratis kepada bumdes-bumdes. Di samping tetap secara periode masukan ke bupati ini kita sampaikan, karena dari lingkup yang terlembaga ini ada satu hal yang tidak kurang ideal. Kenapa saya bilang tidak ideal? Mana ada itu sebuah organisasi seperti ini, seperti Pak Yitno sampaikan itu tidak ada kantor sekretariatnya. Mana ada sampai saat ini itu surat-surat yang namanya tim percepatan ini. Saya membantu Diksuhud dan teman-teman yang interest kepada tim percepatan ini untuk agar tahu lebih jauh bagaimana sebenarnya bahwa tim percepatan ini tidak ideal. Sekelas tim di bawahnya bupati tidak bisa melancarkan surat menyurat, padahal di situ tugasnya adalah mengevaluasi, melakukan evaluasi kajian terhadap program yang sudah berjalan ataupun program yang akan dijalankan oleh bupati. Kita banyak sebenarnya karena tingkat tata kerama intelektualnya itu sangat tinggi bapak-bapak di tim percepatan itu, maka beliau-beliau itu tidak protes. Bahkan beliau-beliau itu tidak melakukan protes, sampai akhirnya beliau-beliau ini dituding memakan gaji buta seperti ini. Tidak masuk akal itu. Ada tim percepatan yang harus melakukan kajian, harus melakukan analisa, harus melakukan semacam membuat skema
tentang pembangunan dan segala kebijakan pembangunan dan segala hal itu tidak ada fasilitas-fasilitas lain seperti sekretariat, terus ini yang perlu saya sampaikan dan juga jadi koreksi kepada internal sekretariat. Kita ini belum pernah mempunyai jadwal dari agenda kerja sendiri ya. Yang sendiri ansih itu jadwal tim percepatan pembangunan itu belum. Tidak ada. Rapat-rapat ini hanya diatur, disusun, dan dijadwalkan oleh sekretariat di Bapeda. Tapi ya tadi, karena bapak-bapak yang ada ini adalah bapak-bapak dengan apa ya, dengan tata krama intelektual yang tinggi, maka beliau-beliau itu tidak protes. Walaupun secara komunikasi internal, beliau ini kita jadi apa ini? Ini juga barangkali nanti bisa dimonitor oleh Bapak Bupati gitu. Padahal sesungguhnya kerja besarnya tim percepatan ini adalah membuat skema, mengadakan analisa, melakukan evaluasi yang akhirnya disimpulkan untuk disampaikan kepada Bupati untuk dijalankan menjadi kebijakan pemerintah. Walaupun umpamanya 100% dari masukan tim percepatan, advis tim percepatan itu tidak seluruhnya dipakai, tetapi ada gambaran, ada skema-skema yang kira-kira bisa dijalankan. Tetapi kalau kita jadwal rapatnya saja tidak ada, coba tanya. Ya itu, maka dari itu saya dengan ya betul, alhamdulillah saya bukan bapak-bapak yang disebutkan di Suhud tadi, dokter-dokter itu, tapi saya yang tersinggung. Jadi mohon juga disampaikan. Karena begini, Bapak yang terhormat yang sampean sebutkan tadi, ketika turun ke Musrembang di kecamatan, itu tidak ada fasilitas ongkos sama sekali. Hanya uang 1.200 ini yang diterima. Padahal kita kadang dua kecamatan. Jadi gajinya tim percepatan ini ya sama sekelas dengan sopirnya kepala dinas ketika mengikuti outbound gajinya dalam 1 hari, sementara kita dalam 1 bulan. Oleh karena itu ini jadikan bahan evaluasi yang saya sampaikan ini baik ke internal termasuk juga kepada Bapak Bupati. Seharusnya tim percepatan ini ada di sisi kanan kirinya di Bapak Bupati untuk memberikan masukan-masukan itu. Memberikan masukan terhadap permasalahan karena pemerintahan ini masalahnya tidak tahunan seperti di Bapeda direncanakan nanti 1 tahun ini. Pemerintahan ini berjalannya ini apa masalah yang dihadapi itu bisa harian bisa mingguan. Oleh karena itu tim percepatan itu perlu untuk mendampingi ini. Yang tidak berafiliasi, yang tidak apa namanya tidak hanya berdasarkan kepada yang namanya anggaran. Karena advis masukan itu tidak harus direncanakan 1 tahun sebelumnya. Hari ini ada masalah, advis itu harus masuk ke Pak Bupati agar Bupati tidak salah mengambil kebijakan itu. Siap Bapak. Gitu. Oke siap. Berarti Ya. lebih di highlight lagi bahwasanya kinerja TP2D ini dipengaruhi sekali ya Pak terkait dengan anggaran dananya, fasilitas Tidak. yang diberikan gitu. Fokus pada fasilitas saja. Maksudnya Tidak. gimana? Tidak. Kami tetap terus bekerja itu teman-teman. Malah sekarang ada yang saya sampaikan tadi, membuka sekolah BUMDes dari tim-tim percepatan ini untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat agar BUMDes-BUMDesnya bisa segera menjadi BUMDes yang standar. Itu mulai dari karena kemampuan waktu kita dan tenaga kita hanya ya ini mungkin 1 minggu itu cuma 2, 5 gitu yang bisa kita lakukan. Jadi ini bahkan di internal teman-teman tim percepatan, apalagi ada insentifnya. Tidak ada insentifnya kami akan tetap bekerja. Itulah. Jadi seperti itu. Maka itu ke Bapeda saya minta segera. Kalau tim ini ingin tetap difungsikan, sekretariat mohon dan ke Bapak Bupati juga akan saya sudah menyampaikan ini harus punya sekretariat sendiri. Ini harus mohon maaf ini ada halangan mungkin dari Bapak Ketua tim percepatan ini.
Jadi Bapak Saiful Jamal ini. Tetapi saya juga menjadi heran kenapa ini tidak diganti-ganti. Oke, siap Bapak. Terima kasih. Mungkin kita Ya. lanjut ke bagaimana tanggapan Bapak Aliman terkait pemaparan dari Bapak Ihsan. Bapak Aliman, apakah masih bergabung di forum? Ya. Oke. Saya menyimak secara seksama. Gimana nih Pak tanggapan Bapak selaku sebagai pengamat sosial seperti itu? Dari apa yang disampaikan Bapak Dinda Yitno, tanggapan dari Bapak Eko, Bapak Budi, lagi sekaligus dengan Pak Ihsan. Ini kalau dilihat dari pengamat ya, pengamat ini menyimpulkan dari indikator-indikator. Ini sal-sal sebetulnya. TP2D ini sal-sal. Sal-sal kinerjanya, sal-sal fungsinya, sal-sal segalanya ini. Maka ada penegasan menurut saya apa yang dikatakan yang dijadikan tagline dari webinar sekarang ini, menurut saya Pak Yitno ada titik benarnya, ada unsur benarnya yang dijaga gaji buta. Cuma ketika bicara tentang masalah sempat disinggung oleh Bapak Ihsan barusan hanya 1.200.000 ya, 1.200.000. Iya, kayak menghina ini, kayak dokter kok digaji segitu itu gimana? Pak Ihsan, saya minta kepastian, digaji 1.200.000 Pak Ihsan. Boleh dicek di data di Bapeda, mungkin Pak Yitno itu yang menjadi mitranya Bapeda bisa diminta itu. Artinya begini, secara material kita bisa ada ruang memaklumi terhadap TP2D yang tidak bekerja maksimal karena hanya segitu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sementara fungsi kalau melihat dari perbuknya ini sangat luar biasa tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Sehingga kalau memang kalau ini betul-betul mau difungsikan hanya diberikan seperti itu, ya ada ruang memaklumi ketika tidak berfungsi. Atau jangan-jangan Pak Bupati tidak mau memfungsikan, terkecuali orang-orang seperti Pak Ihsan yang tanpa ada honor yang pasti pun juga akan bekerja tanpa dipengaruhi oleh besar kecilnya honor gitu ya. Kalau Pak Ihsan ini nggak bisa dilihat dari itunya, karena memang mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana memastikan percepatan bangun di Kabupaten Bangkalan ini lebih bagus gitu. Dan menarik gini Pak Ihsan, yang menarik dari diskusi sejak tadi itu ya, ayolah kita jujur seperti jujurnya Bapak Ihsan. Pak Eko juga harus jujur, Pak Budi juga harus jujur, seluruh tim percepatan juga harus jujur, kajanda. Karena saya yakin indikator yang saya lihat para dokter ini kalau betul-betul bekerja tidak ada satupun yang tidak teranalisa, tidak ada satupun persoalan-persoalan di Bangkalan yang tidak terbaca dan saya yakin mampu untuk merumuskan solusinya. Nah, dari ekspektasi ini maka tidak salah ketika menjadi pembenaran apa yang dikatakan Pak Ihsan. Jadwal rapatnya pun juga tidak jelas. Terus administrasi di sekretariatnya pun juga tidak jelas dan lain sebagainya. Apalagi tapi Pak Ihsan harus maklum, Pak Ihsan, mereka Bapak dokter itu kalau hanya 1,2 juta ini memang gimana ya Pak Ihsan ya, harus dimaklumi lah kalau beliau itu tidak memaksimalkan pikiran cerdasnya untuk membantu Bapak Bupati. Apalagi kalau memberikan masukan dan hasil kajiannya sudah repot-repot, sudah sibuk-sibuk, capek-capek, tidak dipakai. Wah, ini banyak persoalan-persoalan yang sebetulnya harus dievaluasi baik secara institusi maupun kinerja maupun fungsi. Apalagi Pak Yitno tadi sudah bilang bahwa justru Pak Yitno pun tidak tahu Komisi C terhadap kinerja dari TP2D. Kalau mau beralibi bisa-bisa saja. Tapi kalau kita mau jujur seperti Pak Ihsan, saya yakin akan menemukan kejelasan tentang masalah seberapa berfungsikah TP2D atau seberapa diperlukankah TP2D melihat dari perjalanan dari 2018 sampai sekarang.
Dan mestinya menurut saya Bu Moderator gitu ya, apa yang dikatakan Pak Iksan, apa yang dijawab oleh Bu Bubi dan juga Pak Eko, itu orang-orang cerdas pasti sudah bisa memahami dan maklumi. Tidak penting lagi untuk lebih dijelaskan lagi. Dan insya Allah kalau Pak Yitno pasti tahu ini bagaimana kesimpulan yang sebenarnya tentang kinerja atau fungsi dari TP2D ini sebenar-benar. Bolehlah nanti siapapun nanti akan menjawab bahwa ini diperlukan, ini betul-betul difungsikan, ini sudah banyak kinerja, boleh. Karena itu kita tidak semua orang bisa mengakses bagaimana kinerja dari TP2D. Akan tapi saya kembali pada apa yang saya katakan saya tadi, bahwa saya tidak merasakan bahwa kinerja dari TP2D ini betul-betul terasa di lapangan, terasa dalam wujud kebijakan yang dilakukan oleh Pak Bupati. Yang terakhir saja, kanal aspirasi ini masih belum jelas. Mestinya TP2D memformulasikan, merumuskan tentang kinerja sebelum di launching itu harus betul-betul dipikirkan dan dirumuskan benar gitu ya. Karena memang hal kayak kanal aspirasi ini Pak Bupati menyetujui dan meluncing itu meskipun secara resmi, dan sempat terjadi sesuatu yang miskomunikasi kayaknya dengan para pihak. Saya tidak mengatakan sesuatu, tidak mengatakan tapi salah satu pihak yang kurang miskomunikasi. Lah, fungsi TP2D itu di mana ini sebetulnya? Sementara kanal aspirasi sebetulnya adalah sarana yang dipersiapkan Pak Bupati untuk mendengarkan, membaca secara langsung keluhan masyarakat dan langsung mengeksekusi apa yang bisa langsung dieksekusi dan menjelaskan sesuatu yang sebetulnya kalau belum mampu untuk dijawab pada saat itu. Nah, sampai detik ini masih belum ada di mana tempatnya, siapa yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Pikiran orang-orang pintar, pikiran para doktor tidak akan parsial semacam itu, pasti utuh. Karena saya tahu pikiran-pikiran teman-teman saya yang para doktor itu pasti utuh, tidak parsial semacam kemarin. Menjadi malu menurut saya menjadi TP2D ketika ada kanal aspirasi yang dilaunching semacam itu, justru sekarang masih belum siap segala sesuatunya. Lalu di mana TP2D ketika melihat mempunyai tugas memberikan masukan terhadap Pak Bupati, justru persoalan ini masih belum selesai gitu ya, untuk bagaimana dipersiapkan. Itu pengamatan saya, hanya indikator, jauh dari kebenaran mungkin, tapi mungkin mudah-mudahan tidak terlalu tidak terlalu jauh, Mbak Moderator. Oke, mungkin rasa-rasanya memang jika dikatakan gaji Guta sangat tidak itu ya Pak, tidak pantas sekali karena 1,2 juta untuk sekelas dokter itu terlihat sangat menghina seperti itu ya Pak. Mungkin bisa dilanjutkan oleh pendapat dari Bapak Papeda menanggapi beberapa tanggapan yang sudah diberikan Bapak Iksan dan juga Bapak Aliman tadi. Mungkin sebelum ke Bapeda saya dulu ya. Oh baik Bapak Budi. Boleh Mbak ya. Boleh Bapak, boleh sekali Lanjut, tentunya. Lanjut. Jadi yang pertama, kalau mengenai wacana apakah tim percepatan itu dipandang perlu ada atau tidak ada, itu bukan kewenangan kami Pak Iksan, Pak Bambang, dan Pak Safi yang ada di sini. Itu semata-mata adalah kewenangan kepala daerah. Kalau di Bangkalan, kewenangan bupati, mau dibubarkan atau tidak. Yang kedua, terkait kinerja, seperti yang disampaikan oleh Pak Aliman tadi, itu benar Pak Aliman sama Pak Yitno, itu benar bahwa kita ini sifatnya fungsional. Jadi organisasi TPPD itu fungsi, bukan struktur. Jadi kepala daerah itu diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat, urusannya sudah dibagi-bagi kepada UPD. Kami tim percepatan hanya memberikan masukan kepada Pak Bupati, Pak, ini perlu ini dipercepat, yang ngerjakan Balitbang, ini Bapeda, ini yang ngerjakan PU, ini yang ngerjakan perhubungan. Jadi kami sampai di situ. Kami bukan eksekutor di bawah Bupati, tapi yang mengeksekusi itu adalah UPD. Karena undang-undangnya yang menyatakan demikian. Bukan kami yang menyatakan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa benar yang disampaikan oleh Pak Iksan itu, bahwa kami ini bekerja 3 tahun yang lalu, sejak saya masih belum pensiun sebagai PNS. Jadi masukan-masukan memang sudah diberikan. Masukan yang diberikan oleh tim percepatan itu ya tentu tidak melenceng. Kami tidak bisa melenceng dari visi misi Bupati. Karena apa? Visi misi Bupati itu sudah disetujui oleh DPRD, yang bagian dari representasi
masyarakat. Nah ini kami tidak bisa mengubah itu tidak bisa. Tetap di jalur itu, nanti mengkoordinasikan, konsultasi dengan menyarankan untuk konsultasi dengan BPKP dan lain sebagainya. Itu kami lakukan, Pak Iksan lakukan, dan juga Pak Yitno pada waktu itu lakukan, termasuk dengan Bank Jatim dan lain sebagainya. Juga demikian tentang hal-hal yang terkait. Memang kalau kita perinci satu persatu yang kecil-kecil itu banyak. Tapi kita menganut satu prinsip. Ketika visi misi bupati itu disetujui oleh DPR, anggarannya tiap tahun sudah ditetapkan, dan anggaran itu tidak mungkin mencukupi semua visi misi seorang kepala daerah. Nggak mungkin itu, walaupun uangnya banyak. Jadi ditentukan skala prioritas. Nah yang nyusun itu Mas Yitno dan kawan-kawan. Ini prioritaskan ini, anggarannya ini saja, anggarannya ini aja. Kita laksanakan. Tetapi yang paling menggembirakan selama kepemimpinan Pak Bupati Pak Latif ini, selama 2 tahun berturut-turut, kinerjanya itu sesuai dengan laporan Pak Eko dan Pak Taufan, kinerja beliau itu tercapai. Jadi kalau ada penilaian dari BPK, ada penilaian dari BPKP, atau dari Kementerian Dalam Negeri, kinerja Bupati itu sudah tercapai. Jadi itu Pak, ruang besarnya. Kalau yang kecil-kecil tidak tercapai, kurang dan lain sebagainya, itu bisa dimaklumi. Karena duit kita terbatas, uang dari pemerintah pusat terbatas, DAU, DAK itu terbatas. Peran PAD itu 15% di pemerintah Kabupaten Bangkalan. 15% hanya. Kita punya kemampuan hanya sekian itu. Kalau anggarannya sekitar 2 triliun, ya 200 juta yang ditentukan oleh Pak Bupati itu. Lainnya ditentukan bersama dengan pemerintah pusat. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih loh. Salam Pak Iksan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak, berarti memang dalam garis besar permasalahan yang sebenarnya kita hadapi itu hanya berkutat pada kekurangan dana untuk pembangunan seperti itu. Ini secara garis besar, mulai dari dana yang kurang untuk alokasi pelaksanaan atau dana yang kurang sebagai uang terima kasih lah terhadap anggota-anggota TP2D yang dirasa kurang layak. Lalu bagaimana dengan tanggapan Bapak Papeda mengenai beberapa informasi atau beberapa Halo moderator, bukan Siap. itu kesimpulannya. Gimana Jadi Bapak? begini, kalau prioritasnya itu banyak, visi misinya Bupati banyak, tetapi anggarannya terbatas, kita itu diharapkan aturannya menentukan skala prioritas, bukan honor itu. Oke, siap. Berarti Jadi sampai skala prioritas diperlukan ketika segala sesuatunya itu turun, sumber dayanya turun. Oke, berarti secara garis besar sampai sekarang itu tidak ada program-program yang memang dijadikan skala prioritas atau bagaimana, Bapak? Karena dari tadi bukan berkutat. Jadi pengertiannya begini, ketika kebutuhannya banyak, uangnya sedikit, manajer itu harus menentukan skala prioritas. Manajernya di sini adalah Bupati yang menentukan hak budget. Kami juga akan berkoordinasi dengan DPRD. Itu maksudnya. Jadi bukan gaji itu, bukan masalah gaji. Awal-awalnya Pak Iksan dengan kami tidak ada gaji itu, tidak ada gaji. Oke, siap, berarti lebih ke skala prioritas program tersebut. Ya, kalau skala prioritas setuju ya. Masih, Oke, siap. Siap Bapak. Mungkin ada beberapa tanggapan dari Bapak Papeda mengenai beberapa aspirasi yang sudah disampaikan oleh narsum-narsum kita yang memang intelektualnya sangat aktif sekali seperti itu. Bapak Papeda, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Jadi waktu kita sikapi bersama, memang kalau dilihat dari kapasitas dan kapabilitasnya dibandingkan dengan honor yang diberikan oleh pemerintah daerah, itu memang tidak, kalau bahasa Jawanya nggak nyucuk, tidak sebanding dengan kekuatan intelektual yang ada di tim percepatan. Tapi kami secara normatif dan aturan dengan terbitnya Perpres 33 tahun 2020 itu terkait masalah standarisasi honor satuan kinerja, kita sudah diikat. Habis sekalian, jadi di situ sudah muncul nilai dan sebagainya. Oleh karena itu kami secara normatif dan aturan kita menyesuaikan dengan aturan yang ada. Karena dengan berbasis SIP dan sebagainya ini, negara ini sudah mengatur sedemikian rigid dan sedemikian
detail terkait masalah besaran honor atau satuan harga yang ada di negara kita ini. Sebagai contoh misalnya terkait masalah perjalanan dinas, itu juga diatur sampai ke narasumber dan sebagainya. Kalau dulu masih tinggi, sekarang sudah disesuaikan dengan Perpres 33 tahun 2020. Itu sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Berarti terkait besaran anggaran yang harus dikeluarkan tiap pelaksanaan, baik skala prioritas program atau minoritas program, itu memang sudah ada aturan tersendiri seperti itu ya Bapak. Baik, mungkin dari forum ada aspirasi ulang kembali, teman-teman forum. Masuk. Boleh Bapak, silakan. Memberikan masukan aja kepada moderator, karena saya melihat tadi ada Pak Setiabudi ini kan adalah mantan Sekda yang beliau sudah pensiun kemarin. Kebetulan di sini saya melihat ada Pak Sekda, ada Pak Topan. Jadi ada Pak Topan, mungkin diberikan waktu untuk memberikan pandangan-pandangan. Karena tadi ada curhat dari Kak Iksan yang itu malah yang apa namanya ya, terlalu jujur lah menurut saya. Kalau bahasa saya tadi kan mengatakan bahwa kinerjanya perlu ditampakkan lagi, kinerjanya perlu dievaluasi agar bisa berfungsi secara cepat untuk membantu percepatan pembangunan. Namun Kak Iksan malah cenderung ini, cenderung apa namanya, curhat situasi di tim percepatan, yang artinya adanya ini membedakan bahasa Mas Suud ini, adanya dianggap adanya sama dengan tidak adanya, sedangkan penjelasan Pak Budi kan tidak seperti itu dengan Pak Eko. Nah, makanya nanti biar disinkronkan, apakah karena ini sudah 3 tahun Kak Iksan itu merasakan itu setelah Pak Budi pensiun atau bagaimana, begitu maksudnya. Nanti minta diberikan waktu lah oleh moderator, ada Pak Sekda, ada Pak Topan. Ini karena Pak Sekda ini adalah di atasnya tim percepatan, termasuk penanggung jawab setelah Bupati kalau tidak salah. Mungkin itu Mbak, dimasukkan dari saya. Baik, terima kasih Bapak atas masukannya. Bapak Topan selaku Sekda, apakah sudah bergabung dalam forum? Mungkin bisa langsung menyampaikan tanggapan terkait beberapa aspirasi yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banggakan Abang Suhud, Direktur DIR ya, DIR. Kalau di APH itu DIR itu kedudukan yang luar biasa. Jadi Direktur pasti, yaitu Pusat Analisis Sosial, Transparansi, dan Informasi. Kemudian saya hormati juga Pak Yitno selaku Ketua Komisi C yang selalu bermitra pada kita di tim TAPD. Kemudian yang saya banggakan senior kita Pak Budi selaku Waka TP2D. Yang saya hormati pula seluruh anggota TAPD dan partisipan yang tidak bisa kami sebut persatu-satu, sebanyak 23 partisipan. Saya apresiasi kepada tim PASTI ini dalam forum ini, karena dari awal memang kami sudah pernah ikut, yaitu tentang judul memang sengaja dibuat seperti ini agar menarik. Itu trik-triknya dari Pak Aliman Haris seperti itu. Jadi berharap partisipan ada banyak untuk mengkritisi daripada kegiatan ini. Saya tadi menyimak dari awal, memang saya ikuti sampai hari ini, sampai sekian ini. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, jadi tim percepatan ini adalah anggotanya adalah para praktisi, kemudian ada tokoh masyarakat misalnya Pak Budi tadi, kemudian tenaga profesional, kemudian ada akademisi. Oleh karena itu
kedudukan mereka ini adalah kedudukan yang sangat strategis untuk membantu kita, dalam hal ini Pak Bupati. Terus terang, mereka adalah para praktisi yang mempunyai intelektual dan para PNS yang telah paripurna, mereka mempunyai pengalaman-pengalaman. Saya mengerti juga kaitannya dengan Pak Iksan. Memang Pak Iksan ini ibarat pemain sepak bola ini ada sedikit free kick. Sudah biasa Pak Iksan ini orangnya kan seperti itu. Jadi katakanlah mereka di internal mereka seperti itu. Apa yang disampaikan Pak Eko tadi bahwa kaitannya dengan honor itu sudah dijelaskan oleh Pak Eko adalah Perpres 33. Jadi aturan mainnya sudah kita lakukan seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi di forum ini contoh konkret daripada kegiatan TP2D ini banyak memfasilitasi kita kaitannya dengan kajian-kajian. Baik itu RJPMD, masukan-masukan mereka kita tampung. Dan kita akui bersama bahwa tim ini selalu membackup kita kaitannya ada permasalahan-permasalahan. Contoh konkret kecil kita karena seperti Dr. Safi ini. Beliaunya adalah praktisi di bidang hukum. Pelaksanaan Pilkades kita instan. Selalu diskusi dengan beliaunya. Karena kita ketahui keterbatasan SDM kita, akhirnya kita sepakat selalu berkomunikasi. Itu satu contoh kecil. Contoh lain yang disampaikan oleh Pak Budi sudah dijelaskan, itu sudah kita fasilitasi. Saya menjawab kaitannya dengan Pak Aliman, kaitannya dengan kanal dan sebagainya itu, ini masih kita akan koordinasikan kembali. Di seluruh OPD kita akan kumpulkan. Artinya kanal itu adalah aspirasi masyarakat yang intinya kita jawab. Bukan berarti aspirasi itu kemudian kita langsung tidak lanjuti, tetapi kita akan jawab seperti apa permasalahan di lapangan itu. Itu bagian dari kajian-kajian nantinya yang akan kita pelajari dan nanti kita akan libatkan tim TP2D ini untuk dibahas bersama, kemudian akan dibahas di Dewan, karena anggaran kita ini anggaran politis, yang artinya anggaran yang disetujui oleh legislatif dan eksekutif. Jadi kita tidak bisa berbicara bahwa semuanya itu harus sesuai dengan rule yang kita sepakati. Oke, permisi Bapak. Terima kasih. Permisi, tadi Bapak berpendapat bahwa kanal aspirasi ini kami menyediakan sesuatu untuk dijawab. Baru setelah itu dikaji, dan apakah kanal aspirasi itu hanya seputar mengetahui masalah, dijawab, selesai. Sedangkan kanal aspirasi ini ada rasa-rasanya. Adanya kanal aspirasi ini memang untuk menampung atau mengetahui masalah yang terjadi dan menemukan solusi, seperti itu Bapak. Namun apabila cuma hanya seputar menjawab, apakah jawaban itu berfungsi pada masyarakat? Seperti itu kan tidak sama sekali Bapak. Terima kasih Mbak. Ya, saya tadi sampaikan tadi, kanal aspirasi itu adalah masukan dari masyarakat. Kalau misalkan itu kanal aspirasi itu yang dikerjakan bisa konkret dan mudah dilaksanakan, seperti misalkan kekurangan air bersih, apa yang mendesak yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita, misalkan pengeterupan air dan sebagainya. Kemudian kaitannya perbaikan infrastruktur jalan dan sebagainya. Ini kita akan menyesuaikan dengan anggaran yang telah kita sepakati bersama. Prosesnya tidak mungkin kita akan melaksanakan itu tanpa anggaran seperti itu. Pasti kita akan kaji skala prioritas, nanti kita akan sampaikan di forum nanti di penganggaran berikutnya dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Bukan berarti kalau kita aspirasi itu kita tidak jawab, kan kita salah. Seolah-olah ada pembiaran. Tetapi kita berupaya untuk menjawab keluhan masyarakat di dalam kanal aspirasi itu, ya kita secara normatif akan disampaikan jawaban-jawabannya seperti itu. Dan mungkin ada langkah-langkah yang kita lakukan. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti untuk adanya kanal aspirasi itu
memerlukan proses seperti itu ya Pak untuk mengetahui bahwa hal ini sangat urgent sekali atau masuk skala prioritas. Boleh tahu Bapak skala prioritas tersendiri dalam sistematika pemerintahan kita itu seperti apa Bapak? Sehingga masyarakat itu bisa meninjau, oh ini pantas lama karena ini tidak prioritas seperti itu Bapak. Ya, jadi kita ini kan ada TAPD itu kan membahas anggaran dengan DPR. Di situ sudah muncul dari semua OPD-OPD menganggarkan kegiatan skala prioritas sesuai dengan anggaran yang dimiliki seperti itu. Jadi kita ini berbicara anggaran ini anggaran, sekali lagi saya katakan tadi anggaran skala politis seperti itu. Jadi ada dewan, ada kita, terus kemudian aspirasi masyarakat dan sebagainya. Itu yang kita akan tampung dan kemudian kita akan tindak lanjut seperti itu. Oke, terima kasih Bapak atas beberapa penyampaian yang sangat informatif sekali. Mungkin dari forum ingin memberikan tanggapan? Waktu dan tempat disilakan. Forum, apakah ada tanggapan kembali? Oke. Saya masuk mungkin ya, terakhir. Oke, silakan Mas Zuhud. Biar cepat selesai nih, karena titik poinnya sudah ketahuan bahwa tim TP2D ini sudah kerja dengan maksimal, tapi persoalan anggaran yang hanya jadi santapan katanya Kak Iksan itu, meskipun 1.300.000 itu bukan soal gaji sebenarnya, tapi bagaimanapun bentuknya TP2D akan terus bekerja semaksimal mungkin karena memang itu bagian dari timnya Pak Bupati Kabupaten Bangkalan. Jadi begini, kalau memang tim percepatan Pak Bupati Kabupaten Bangkalan ini bisa menyelesaikan persoalan atau mengkaji secara solutif, tolong pada akhirnya nanti berikan mereka panggung, berikan mereka tempat ataupun sekretariatan apa yang disampaikan oleh Pak Iksan dengan sejujurnya. Saya kurang paham apakah tim percepatan bangun daerah ini memang sudah satu paham, satu seragam pemikirannya ataupun tujuannya. Karena saya melihat kayaknya banyak kekacauan seperti Kak Iksan dulu yang menyampaikan waktu di Sanrasan bahwa tim percepatan TP2D ini memang agak salbut di dalamnya gitu kan. Jadi kalau memang adanya memang tidak diakui oleh pemerintah daerah dan itu sangat disayangkan oleh pemerintah daerah, mending kita dibubarkan atau ganti yang lain gitu kan. Karena di Bangkalan itu terlalu banyak wacana gitu, bukan tidak ada orang cerdas. Bahkan saya mengakui bahwa Pak Sekda ini jauh lebih hebat daripada saya yang kemudian masih belajar, termasuk kepada teman-teman yang pasti gitu kan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator dan juga kepada pemateri, Pak Sekda, Pak Budi dan sebagainya. Terima kasih juga kepada Wakil Ketua Komisi C. Yang jelas perlu kami sampaikan, pasti nanti akan terus mengkaji bagaimana nanti organisasi yang betul-betul mangkrak, yang tidak sesuai dengan harapan kita bersama, akan kita kaji terus dan kita kawal terus agar kemudian mereka hidup. Jangankan gaji, tidak digaji pun kami tetap menggaji, kan seperti itu katanya Pak Iksan. Mungkin itu saja dari saya. Billahil mauna ila tariqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas atas beberapa penyampaiannya. Karena waktu sudah mulai sore ya, otomatis teman-teman dan bapak-bapak sekalian akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan dari saya, baik kesalahan kata, kesalahan pemahaman, atau kesalahan penyebutan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dapat disimpulkan pada diskusi kali ini bahwa TP2D akan tetap bekerja, akan tetap menggaji kalau perlu sesuai dengan yang disampaikan Bapak Iksan. Dari beberapa indikator TP2D salah satunya adalah kurang dianggapnya oleh Bupati. Mari kita lihat sejauh mana kinerja selanjutnya dari Bapak Bupati. Apakah setelah forum ini Bapak Bupati akan memberikan TP2D ke sekretariatan untuk menunjang mobilitas dan eksistensi dari TP2D. Sekian dari saya selaku moderator. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu dari saya pribadi. Apabila ada kebaikannya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Selamat beraktivitas.
dan melanjutkan kegiatan Bapak-bapak sekalian. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tutup diskusi pada sore hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.